Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukuro Satar. Saya dari kelas 2 D4 ITA. Kali ini saya akan mengerjakan latihan pada modul handling request. Di sini sudah saya buka modulnya. Nah, yang pertama adalah buat tabel statistik pada database. Nah, untuk kolomnya seperti pada gambar di samping, di sini sudah ada kolomnya dan sudah ditentukan. Kemudian di sini yang kedua adalah membuat model pada aplikasi untuk tabel statistik tersebut. Kemudian terakhir di sini ada tambahkan proses untuk mencatat informasi dari user. Di sini ada waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, pet info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna pada route item, index, dan item view. Jadi ketika user mengakses item view atau item index, item ya seperti itu, maka kita akan mencatat waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, dan pet info dan juga query stringnya. Ya, langsung saja kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Maaf, kita buka localhost. Kita buka MyMart. Sini ada MyMart backend. Kita login. Admin. Oke, kita sudah masuk. Di sini untuk yang pertama adalah membuat tabel statistik. Nah, setelah kita buka aplikasinya, kita buka localhost PHP MyAdmin untuk membuat tabelnya. Nah, kita pakai DB MyMart ini, kemudian kita untuk membuat tabelnya sudah saya siapkan query-nya. Nah, query-nya di sini adalah kita pakai query langsung. Kita buat create table statistik, kemudian sini ID int not null, primary key kita isi dengan primary key, kemudian kita isi dengan auto increment. Selanjutnya kita access time, kita pakai date time untuk data type-nya, dan isi dengan default-nya adalah menggunakan current timestamp. Nah, di sini untuk mencatat secara detail kapan user itu mengakses. Kemudian kita buat kolom user IP yang isinya menggunakan varchar 20 saja. Oke, maaf, 20. Dan kita buat user host si varchar juga dengan isi 50 dan pet info varchar 50 juga. Kemudian yang terakhir adalah query string. Sini isinya varchar 50 juga. Oke, setelah itu kita run. Sudah berhasil, kita lihat di structure-nya, statistik. Nah, di sini kita lihat structure, ID index 11 auto increment, kemudian access time date time, user IP varchar 20. Oke, sudah benar. Untuk yang pertama kita sudah melakukannya itu buat tabel statistik sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Sekarang waktunya kita membuat modelnya. Oke. Sekarang kita masuk ke aplikasinya lagi, kita membuat model dengan G saja lebih mudah. Kita buat model. Kita pilih statistik. Model kelas name-nya statistik. Kita preview. Kemudian langsung saja kita generate. Nah, sudah selesai. Berhasil di generate. Nomor 2 sudah selesai membuat model. Nah, sekarang adalah membuat tambahkan proses. Membuat fungsi untuk mencatat informasi usernya pada saat mengakses route item index dan juga item view. Ya, jadi ketika user mengakses, kita coba di sini item. Nah, item di sini. Nah, item index atau item saja di sini, maka informasi user akan tercatat pada tabel ini, pada tabel statistik. Ya, di sini masih kosong. Ya, langsung saja kita buka VS Code-nya, kita buka project-nya. Oke. Nah, sekarang di sini setelah kita membuka, kita tutup dulu biar rapi.
Close all. Oke, front end kita tutup. Nah, sekarang kita bermain di back end saja. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka controller item. Nah, ketika kita membicarakan tentang melihat root-nya, menentukan root-nya, nah di sini berarti kita melakukannya di controller. Nah, kita item controller. Nah, di sini ketika user mengakses item index dan item view, maka yang dijalankan adalah action index dan juga action view. Nah, berarti kita akan menambahkan kode pada dua fungsi ini. Oke. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita memerlukan model statistik dan juga request. Nah, untuk menambahkannya kita bisa tambahkan di sini use, kita tambahkan backend /models /models, kemudian kita tambahkan statistik. Kemudian di sini tambahkan lagi, kita taruh paling bawah use. Di sini kita tambahkan y/web/request. Di sini adalah kode untuk membantu kita mengambil informasi dari user yang mengakses. Jadi kita memerlukan y/web request. Lalu di sini untuk melakukan pengambilan data usernya, kita bisa membuat fungsi baru agar mempermudah pada saat pemanggilannya di dua fungsi ini. Langsung saja kita buat di bawah sini, paling bawah kita coba saja buat di sini. Oke. Tambahkan public function. Ya, action kita tambahkan namanya action store user info. Oke, kita menyimpan info dari usernya. Kemudian kita buat sini request sama dengan new request. Oke. Dan di sini kita tambahkan juga untuk statistik modelnya. Kita memerlukannya statistik model new statistik. Oke, di sini sudah kita tambahkan. Lalu sekarang kita adalah mengambil datanya dan melakukan penyimpanannya. Saja kita tulis S statistik model karena kita menggunakan statistik model, dan kita isi dengan kolom-kolomnya. Nah, sini kita ID kita gunakan 0 karena sudah auto increment. Dan kita langsung copy saja. Tuh, Kak Fatma. Oke, 5. Nah, di sini untuk access time di sini kita tidak tambahkan karena defaultnya sudah current timestamp. Jadi ketika data dimasukkan, maka yang dimasukkan adalah waktu saat itu juga. Saja kita skip ke user IP. Nah, user IP di sini kita memerlukan request dari atas ini request. Kemudian panah get user IP. Nah, ini adalah kode yang terbaru untuk mendapatkan user IP-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang lainnya juga. User_host pet info dan juga query string. Nah, yang di sini kita ganti dengan save. Nah, save di sini untuk melakukan post data-data ini yang sudah kita isi pada tabel. Sekarang kita isi ini dengan as request. Kemudian kita tambahkan get. Akan dahulu. Nah, sekarang kita tambahkan untuk user host. Tambahkan get host info. Untuk pet info, get pet info. Dan yang terakhir untuk query string adalah get query string. Maaf. Query string. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk pembuatan aksinya. Sekarang kita tambahkan sesuai modul adalah pada rute index dan juga view. Nah, kita tambahkan action ini pada index dan view. Action index di sini kita tambahkan saja di sini as this action store user info. Nah, jadi ketika user mengakses action index, maka jalankan fungsi action store user info. Kita copy, kita taruh pada action view juga. Nah, di sini, kita simpan di sini.
Lalu kita refresh terlebih dahulu pada halaman ini. Pada tabelnya masih kosong. Kemudian kita masuk ke web terlebih dahulu. Oke, web. Lalu kita refresh di sini. Dan masih kosong. Sekarang kita masuk ke item. Item, enter. Nah, semestinya di sini sudah terisi. Oke, kita refresh. Nah, di sini kita mendapatkan user IP-nya .1. Nah, .1 ini sama saja dengan localhost kita. Jadi, semisal kita menggantinya localhost ini dengan 127.0.0.1, enter. Maka setelah kita refresh, yang kita dapatkan adalah localhost kita, local IP kita. Jadi di sini ada ID-nya, auto increment, kemudian ada access time-nya, 2021 tanggal bulan 9 tanggal 25 jam 12.14. Kemudian ada user IP-nya, username access. Kemudian ada host-nya. Lalu di sini ada path info-nya, kemudian query string-nya masih kosong karena memang belum ada query string-nya. Nah, sekarang kita akses ke query string-nya. Misalkan kita coba view sini. Nah, maka di sini seharusnya menambahkan satu lagi. Kita refresh. Nah, di sini adalah query string sama dengan ID 1 dan path info-nya adalah item view. Jadi untuk latihannya, untuk latihan 1, 2, dan 3 sudah selesai. Baik, untuk latihannya untuk itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.